Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izinkan kita tanyakan dulu apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum Apeknas sudah masuk dalam kegiatan webinar pagi hari ini. Recording in progress. Baik, apakah narasumber kita pada pagi hari ini sudah hadir dalam sesi webinar kali ini? Selamat pagi, Mbak. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak. Dan sepertinya Bapak Ketua Umum kita sedang menyusul untuk masuk. Baik, mari kita mulai untuk webinar ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Yot STM PWK IMP selaku Ketua Umum Apeknas. Yang terhormat kepada Bapak Alberto LT Manuputi STMT selaku Business Development Manager Apeknas. Dan yang menjadi narasumber pada pagi hari ini di hari Rabu 24 September 2025 serta seluruh peserta webinar yang hadir pagi hari ini yang berbahagia, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat kita masih berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutan. Baik, seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Surat Edaran LPJK nomor 04.1 SE-LPJK 2022 tentang perubahan atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi nomor 8 SE-LPJK 2021 tentang pedoman sertifikasi dan validasi serta penilaian kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Sebelum memulai acara, izinkan saya MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas, sesi foto bersama sebagai dokumentasi, serta pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilakan untuk menampilkan video. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera.
Ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera. Ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot STM PWK IMP selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak kami persilahkan. Kepada Bapak Dr. Insinyur Fandiot ST MPWK IMP selaku Ketua Umum APEKNAS, dipersilakan untuk memberikan sambutan, Pak. Ya, terima kasih, Mbak Min. Eh, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak? Terdengar, Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya, saya untuk mengantisipasi sinyal, jadi saya matikan kamera dulu, Bapak Ibu ya. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Kami APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, menyambut kehadiran Bapak Ibu di webinar ini dan mengucapkan terima kasih dan selamat datang di webinar APEKNAS. Terutama kami sampaikan juga terima kasih untuk Kementerian PUPR, dari LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang bila mana hadir pagi ini boleh menyampaikan kata sambutan. Begitu juga dengan Bapak Ibu peserta webinar hari ini, di mana webinar kali ini adalah untuk memastikan seluruh peraturan dan aturan yang terbit dari pemerintah kita terkait jasa konstruksi
dapat dimengerti dan dipahami sama seluruh anggota APENAS, badan usaha yang tergabung dalam APENAS maupun para kontraktor di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, webinar kali ini eh, kami berharap pemahaman terkait peraturan dan aturan dari pemerintah kita bisa dimengerti, dan bila mana kurang mengerti boleh bertanya langsung ke narasumber Bapak Alberto STMT sebagai Business Development Manager APENAS, sehingga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi amal ibadah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu, kami sampaikan selamat berbahagia dalam mengikuti webinar kali ini. Dan terima kasih juga untuk para sponsor kami, isospace.id. Nanti kami akan berikan kesempatan untuk video slide daripada isospace. Kemudian terkait PKB juga untuk APENAS, nanti video slide-nya akan disampaikan. Kemudian untuk SBU, sertifikat badan usaha, sehingga para anggota APENAS maupun para kontraktor yang tergabung memahami bagaimana urutan atau bagaimana mengikuti penerbitan sertifikat badan usaha, sehingga kita bisa selalu patuh kepada aturan dan peraturan. Demikian, admin, silakan. Terima kasih, Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke admin. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Selamat datang di ISOSpace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Berikut ada promo September ceria. Untuk itu ada beberapa paket, ada triple core di 14 juta, ada dua operasional di 9.500.000, ada dua hijau ada di 9.500.000, dan juga ada di paket hemat ada di 6 juta, serta di paket super ada di 8.500.000. Untuk Bapak Ibu yang berminat, silakan hubungi nomor kami di 083191312000 dan bisa menghubungi website kami di www.isospace.id. Kedengaran? Terima kasih.
kepada Bapak atas sambutannya. Dan sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk lakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh dinyalakan untuk kamera Zoom-nya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, baik. Pada hitungan ketiga, Atibet akan mengambil screenshot untuk setiap slide-nya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Sebelumnya kami infokan bahwa video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon kepada Bapak Ibu dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, serta peluang bisnis regulasi event terkini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Abelto LT Manuputi STMT selaku Business Development Manager Apeknas. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Maharani untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi penting mengenai perubahan atas surat edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK nomor 04.1 garing SE garing LPJK garing 2002, di mana surat edaran ini merupakan pembaruan dari surat edaran sebelumnya, yaitu nomor 08 garing SE garing LPJK tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman verifikasi, validasi, serta penilaian kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, atau yang di mana mari kita lihat poin-poin apa saja yang membahas mengenai pedoman verifikasi dan validasi serta penilaian kegiatan pengembangan keprofesian keberlanjutan atau PKB. Baik, dimana untuk latar belakang dan filosofi perubahan, di sini perubahan ini dilatar belakangi oleh perkembangan operasional sistem informasi PKB, di mana LPJK merasa perlu untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelayanan yang ada agar lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, tujuan utama dari surat edaran baru ini adalah untuk menetapkan pedoman yang lebih jelas dan mutakhir terkait proses verifikasi, validasi, dan penilaian kegiatan PKB. Di sini, di mana sudah saya jelaskan seperti yang tadi, di mana untuk latar belakang sendiri, surat edaran ini dibuat untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelayanan kegiatan PKB seiring perkembangan dengan perkembangan
operasionalisasi sistem informasi atau PKB, untuk sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana tujuan utama daripada perubahan ini yaitu untuk menetapkan pedoman baru terkait verifikasi, validasi, dan penilaian kegiatan PKB. Baik, kita masuk dalam definisi kunci, di mana sebelumnya sebelum masuk ke alur proses nanti, mungkin penting bagi kita untuk memahami beberapa definisi kunci yang mengalami perubahan, di mana ada PKB untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu upaya kita untuk terus memelihara dan meningkatkan kompetensi. Kemudian kita akan mengenal istilah verifikasi, yaitu proses memeriksa kebenaran data, dan validasi, yaitu pengesahan data yang sudah diverifikasi. Selain itu, ada penilaian yang merupakan penentuan angka kredit, di mana angka kredit serta SKPK atau di sini Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian. Dan angka kredit itu sendiri yang pada intinya adalah perolehan perolehan nilai dari kegiatan yang kita ikuti. Nah, ini yang terakhir yaitu nilai kredit. Nah, nilai kredit ini yaitu total perolehan dari semua kegiatan PKB, baik yang terverifikasi maupun yang tidak terverifikasi. Masuk pada alur verifikasi validasi, di mana untuk surat edaran ini membagi alur proses menjadi dua kategori utama. Nah, di mana kegiatan PKB yang terverifikasi dan kegiatan PKB yang tidak terverifikasi, yang mana masing-masing memiliki proses yang berbeda, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kegiatan PKB terverifikasi. Nah, apa saja? Ada 3 poin, yaitu prosesnya terstruktur dan dilakukan oleh penyelenggara PKB yang sudah terdaftar. Yang kedua yaitu penyelenggara wajib mendaftarkan acara, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan membuat laporan setelah selesai acara. Yang ketiga yaitu verifikasi dan penilaian dilakukan oleh LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau asosiasi profesi terakreditasi berdasarkan data yang diajukan oleh penyelenggara. Yang kedua yaitu kegiatan PKB yang tidak terverifikasi, yang mana ada 3 poin, yaitu prosesnya lebih mandiri dan dicatat langsung oleh tenaga ahli yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu tenaga ahli bertanggung jawab untuk mencatat data kegiatan yang diikuti. Yang ketiga yaitu verifikasi dan penilaian tetap dilakukan oleh LPJK, namun berdasarkan data yang diunggah secara mandiri oleh tenaga ahli tersebut. Kita masuk pada lebih intinya lagi untuk alur kegiatan PKB terverifikasi bagian 1, yaitu di mana alur verifikasi dan validasi serta kegiatan PKB mencakup 2 jenis. Pertama, mari kita bahas kegiatan yang terverifikasi, di mana proses dimulai dengan pendaftaran penyelenggara PKB. Nah, penyelenggara harus mendaftarkan akun di Sistem Informasi Jasa Konstruksi atau SIJK dan melengkapi semua data yang diperlukan. PJK akan memverifikasi data ini dalam waktu paling lama 3 hari setelah akun disetujui. Setelah akun disetujui tersebut, penyelenggara bisa melakukan ke tahap pengajuan kegiatan PKB yang harus diajukan paling lambat 4 hari kerja sebelum acara dimulai. Mungkin di sini ada pendaftaran penyelenggaraan PKB dan juga pengajuan PKB, yang mana untuk yang pertama untuk pendaftaran penyelenggaraan PKB ini, di mana kita melakukan registrasi akun yang dilakukan melalui SIJK atau Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi. Penyelenggara harus melengkapi data, mengunggah dokumen pendukung, dan menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data. Tiga yaitu PJK akan melakukan verifikasi dan validasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Nah, hasilnya dapat berupa persetujuan akun atau permintaan untuk melengkapi data. Nah, yang kedua yaitu pengajuan PKB. Nah, 3 poin, yaitu diajukan oleh penyelenggara terdaftar melalui SJK terintegrasi paling lambat 4 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. Nah, yang kedua yaitu berkas diunggah, meliputi kegiatan ajuan kerja, surat keputusan panitia, dan daftar riwayat hidup tenaga ahli. Yang ketiga yaitu verifikasi dan validasi dilakukan oleh LPJK atau Asosiasi Profesi Terakreditasi paling lama 3 hari kerja. Berikut
untuk alur kegiatan PKB terverifikasi bagian 2, yaitu setelah kegiatan selesai, penyelenggara memiliki kewajiban. Nah, kewajiban untuk melakukan laporan kegiatan PKB dalam waktu 14 hari. Nah, laporan ini penting. Kenapa? Untuk proses penilaian kegiatan PKB terverifikasi, yang dimana kegiatan PKB terverifikasi yang akan dilakukan oleh LPJK atau Asosiasi Profesi, di mana penilaian ini didasarkan pada nilai dasar dan bobot SKPK kegiatan yang telah diverifikasi dan divalidasi. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa di sini ada dua poin mengenai alur kegiatan PKB terverifikasi. Untuk bagian 2 ini, yaitu yang pertama pelaporan kegiatan PKB, yang kedua yaitu penilaian kegiatan PKB terverifikasi. Nah, untuk poin pertama yaitu pelaporan kegiatan PKB, di mana ada 2 poin, yaitu penyelenggara terdaftar harus menyampaikan laporan kegiatan melalui SJK terintegrasi paling lambat 14 hari kerja setelah kegiatan berakhir. Yang kedua, laporan semua data laporan kegiatan, daftar peserta, dan pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu penilaian kegiatan PKB terverifikasi, di mana ada 3 poin, yaitu dilakukan oleh LPJK atau Asosiasi Profesi Terakreditasi. Yang kedua yaitu penilaian berdasarkan nilai dasar SKPK dan bobot SKPK kegiatan PKB. Yang ketiga yaitu penilaian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pada saat pengajuan dan pelaporan kegiatan. Itu merupakan alur kegiatan PKB terverifikasi bagian 2. Kita masuk pada alur kegiatan PKB yang tidak terverifikasi. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan yang tidak terverifikasi? Jika suatu kegiatan tidak masuk dalam alur verifikasi, tenaga ahli dapat melakukan pencatatan mandiri. Nah, seperti apa? Mungkin meskipun dicatat secara mandiri, tetap akan ada proses verifikasi dan penilaian yang dilakukan terhadap perolehan angka kredit yang diajukan oleh tenaga ahli. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa di sini pencatatan mandiri seperti apa? Nah, pencatatan mandiri ini kegiatan PKB yang tidak memenuhi tata cara kegiatan terverifikasi, dapat dilakukan pencatatan secara mandiri oleh tenaga ahli. Nah, yang kedua yaitu verifikasi dan penilaian. Ada 2 poin, yaitu verifikasi dan validasi dilakukan terhadap perolehan angka kredit berdasarkan penilaian mandiri. Yang kedua yaitu penilaian kegiatan PKB tidak terverifikasi berdasarkan hasil verifikasi terhadap penilaian mandiri. Itu merupakan alur daripada kegiatan PKB yang tidak terverifikasi. Kita masuk pada nilai kredit PKB. Nilai kredit PKB. Nah, surat edaran ini juga menegaskan persyaratan kecukupan nilai kredit PKB. Nah, untuk tenaga ahli jenjang 9 dibutuhkan minimal 20 SKPK. Untuk jenjang 8 minimal 150 SKPK. Dan untuk jenjang 7 minimal 100 SKPK. Nah, di mana total angka kredit yang kita peroleh adalah akumulasi dari kegiatan yang terverifikasi maupun tidak terverifikasi. Jadi total perolehan angka kredit merupakan penjumlahan dari kegiatan PKB yang tidak terverifikasi dan yang tidak terverifikasi. Nah, ini sudah yang kita jelaskan bahwa ada nilai kredit PKB di mana untuk jenjang-jenjang sendiri mempunyai nilai kredit yang berbeda-beda berdasarkan jenjang, ada jenjang 7, jenjang 8, jenjang 9, dengan nilai kredit yang berbeda-beda juga berdasarkan jenjang tersebut. Baik, kita masuk pada berikut yaitu penutup, di mana sebagai penutup ini penting untuk diingat bahwa surat edaran ini berlaku sejak 1 Juli tahun 2022, di mana semua ketentuan dari surat edaran sebelumnya yang tidak diubah dalam lembaran ini masih tetap berlaku. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh sampaikan lewat kolom chat. Baik, saya kembalikan ke MC Mbak Maharani. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa, Pak Alberto. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya dan dapat juga bertanya melalui kolom chat. Nanti MC akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu. Boleh yang mau bertanya, silakan.
memberikan pertanyaan. Oke, baik. Saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Muhammad Aldino. Pertanyaannya, izin bertanya Bapak mengenai mekanisme penilaian kegiatan PKB dalam aturan terbaru, apakah sudah mampu mengukur kualitas outcome pembelajaran, bukan sekadar kuantitas jam pelatihan ya? Baik, Bapak Alberto. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Aldino. Mohon dijawab untuk pertanyaannya, Bapak Alberto. Silakan. Baik, terima kasih Bang Arani. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Aldino. Pertanyaan Bapak sangat bagus. Dimana kalau kita lihat dari aturan terbaru terkait PKB, mekanisme penilaiannya memang sudah mulai bergeser. Di mana yang dulu lebih dominan kuantitas, di mana dulu lebih dominan kuantitas dalam artian penilaian PKB banyak dihitung dari jumlah jam pelatihan.
seminar atau workshop yang diikuti. Jadi lebih ke input dan aktivitas. Nah, sekarang mulai ditekankan kualitas dan outcome, di mana aturan terbaru mendorong agar penilaian PKB tidak hanya berhenti pada beberapa banyak kegiatan yang diikuti, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap ada beberapa dampak nih terhadap kompetensi profesional, kinerja di tempat kerja, kontribusi bagi institusi atau profesi. Nah, di mana untuk kompetensi profesional itu seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga untuk kinerja di tempat kerja, misalnya guru, mungkin misalnya contoh seperti guru, perbaikan strategi mengajar, peningkatan hasil belajar siswa, dan juga untuk yang ketiga itu kontribusi bagi institusi profesi. Nah, misalnya publikasi, inovasi, mentoring, rekan sejawat, seperti itu. Dan juga yang ketiga itu instrumen penilaian, biasanya melibatkan laporan hasil atau produk dari kegiatan PKB seperti modul, karya tulis, inovasi. Nah, juga penilaian portofolio atau bukti kerja nyata. Dan mungkin yang terakhir itu refleksi dan tindak lanjut, bukan sekedar sertifikat dan bukan bukan sekedar sertifikat dan pelatihan juga seperti itu. Jadi bisa dikatakan meskipun tantangan di lapangan masih ada, misalnya konsistensi asesor atau penilai, para regulasi sekarang memang sudah menuju pengukuran kualitas outcome pembelajaran. Jadi bukan hanya kuantitas jam pelatihan. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Albino. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Alberto. Bagaimana Bapak Muhammad Aldino? Apakah cukup menjawab pertanyaannya atas jawaban dari Bapak Alberto? Baik. Terima kasih Sama-sama atas Pak. jawabannya, Pak. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Alberto pada hari ini, boleh langsung diberikan pertanyaannya. Kami masih membuka sesi pertanyaan. Bisa juga di-share lewat kolom chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan saya sampaikan kepada Pak Alberto. Ya, baik, Bapak Ibu, boleh? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua ada dari Bapak Radifta Arya. Izin bertanya, Pak, seberapa pentingnya sih penilaian kegiatan pengembangan keprofesian dan berkelanjutan dalam konstruksi? Baik, itu pertanyaan dari Bapak Radifta. Kepada Bapak Alberto, boleh langsung dijawab, Pak? Silakan. Baik, izin menjawab Pak Radit, di mana dalam bidang jasa konstruksi, penilaian kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini atau PKB ini sangat penting. Mungkin sangat penting ini ada beberapa hal yang dirasa sangat penting, yaitu di mana menjamin kompetensi tenaga ahli, meningkatkan kualitas proyek, dan yang ketiga yaitu mencegah resiko. Di mana untuk menjamin kompetensi tenaga ahli ini di dunia konstruksi sangat berkembang cepat, di mana ada teknologi baru seperti BIM, dan green building, regulasi keselamatan, standar mutu, sampai material inovatif. Nah, di mana penilaian PKB memastikan tenaga ahli benar-benar mengikuti perkembangan tersebut. Nah, dan juga tadi saya sempat sampaikan bahwa ada tiga, selain menjamin kompetensi tenaga ahli, ada juga meningkatkan kualitas proyek. Meningkatkan kualitas proyek seperti apa? Meningkatkan kualitas proyek seperti kalau PKB hanya dilihat dari hadir atau tidak hadir di pelatihan, hasilnya kurang terasa. Nah, penilaian yang baik akan mengukur outcome, apakah ilmu itu diterapkan dalam pekerjaan lapangan, menghasilkan efisiensi, mutu, dan keselamatan yang lebih baik.
Nah, dan juga yang terakhir yaitu mencegah risiko, yaitu konstruksi sangat erat kaitannya dengan risiko, sehingga dirasa sangat penting untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan ini disiapkan. Kan seperti itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Radit, silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Alberto. Bagaimana Bapak Radifta Arya? Apakah jawabannya atas pertanyaan Bapak sudah terjawab? Oke, sepertinya sudah terjawab ya Bapak ya. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Ibu Diana. Saya mau bertanya Pak, kalau aturan PKB yang baru ini diterapkan, gimana caranya supaya tenaga kerja konstruksi di daerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar juga bisa punya akses yang sama? Oke, baik. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Biar juga nggak kalah dengan yang di kota-kota besar, Pak. Oke, baik. Bapak boleh langsung dijawab, Pak, pertanyaan dari Ibu Diana. Baik, nah, pertanyaan menarik dari Mbak Diana. Mungkin pertanyaan yang sangat bagus dan konsep yang sangat tepat ya, di mana ini memang menjadi tantangan terbesar dalam penerapan aturan sertifikasi kompetensi kerja atau SKT atau SKK juga yang akan digantikan oleh sertifikat kompetensi atau SK dan registrasi tenaga kerja atau RTK, yang dimana berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021, di mana agar tenaga kerja konstruksi di daerah terpencil memiliki akses yang setara. Nah, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, di mana mungkin saya akan sampaikan beberapa cara dan solusi yang bisa dilakukan, di mana yang satu itu peningkatan akses ke lembaga sertifikasi profesi atau LSP dan tempat uji kompetensi atau TUK, di mana ini adalah kunci utama di mana LSP dan TUK ini harus hadir sampai ke tingkat kabupaten. Nah, di mana tujuannya ada tiga poin, mungkin mobile assessment unit atau unit uji kompetensi keliling, di mana LSP ini dikelola oleh asosiasi profesi atau LSP 3 yang dikelola LPJK provinsi atau kabupaten, harus menjalankan program TUK keliling atau uji kompetensi keliling, di mana langsung ke proyek-proyek atau ibu kota kecamatan di daerah terpencil untuk melaksanakan uji kompetensi. Nah, yang kedua yaitu kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, kerjasama ini dalam bentuk apa? Di mana pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi dengan menyediakan tempat seperti balai pelatihan, gedung serbaguna yang bisa digunakan sebagai tempat uji kompetensi sementara. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini seperti apa? Di mana untuk tahap pengetahuan teoritis, ujian bisa dilakukan secara daring atau online dengan pengawasan yang ketat, di mana hal ini mengatasi masalah jarak. Namun, untuk uji kompetensi atau uji praktek, kehadiran asesor sangat tetap diperlukan, sehingga kombinasi dengan mobile unit adalah solusinya. Nah, yang kedua yaitu pelatihan dan pembinaan berkelanjutan sebelum sertifikasi, nah, di mana tenaga kerja di daerah mungkin kurang terbiasa dengan teori dan standar nasional. Mereka ahli secara praktek, tetapi perlu dibantu untuk memenuhi standar uji, di mana ada 3 poin, yaitu program bimbingan teknis atau BIMTEK dan pelatihan gratis atau subsidi, di mana LPJK daerah, dinas PU provinsi atau kabupaten, dan kontraktor besar yang beroperasi daerah harus mengadakan pelatihan intensif sebelum ujian. Nah, yang kedua itu pelatihan dari lokal atau master trainer, di mana mengidentifikasi tenaga kerja lokal yang dapat bersertifikat dan berkompeten untuk dilatih menjadi instruktur. Nah, mereka lebih memahami kondisi dan bahasa setempat sehingga materi pelatihan lebih mudah diserap. Ketiga itu pelatihan dan kontekstual, di mana materi pelatihan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan konstruksi yang paling banyak dilakukan di daerah tersebut, misal membangun rumah kayu, jalan desa, irigasi sederhana. Nah, jadi bukan hanya proyek-proyek besar di kota. Nah, seperti itu. Dan juga peran aktif pemerintah daerah dunia usaha,
seperti apa, seperti peraturan daerah atau perda yang mendukung, seperti pemerintah daerah dapat menerbitkan perda yang mewajibkan proyek-proyek pembangunan daerahnya, terutama yang menggunakan anggaran APBD yang mempekerjakan tenaga kerja lokal yang sudah atau sedang dalam proses sertifikasi. Nah, ini menciptakan permintaan atau demand yang memicu motivasi dan sertifikasi. Nah, yang kedua itu corporate social responsibility atau CSR atau perusahaan kontraktor, di mana perusahaan kontraktor besar yang menangani proyek atau misalnya pembangunan jalan tol, bendungan. Nah, di daerah terpencil wajib memiliki program CSR ini ya, atau corporate social responsibility untuk memverifikasi tenaga kerja lokal yang terlibat dalam proyek mereka. Nah, ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan tenaga kerja yang qualified di sekitar lokasi proyek. Nah, seperti itu. Mungkin kesimpulannya sendiri yaitu agar aturan PKB ini adil dan tidak meninggalkan tenaga kerja di daerah, diperlukan pendekatan yaitu ya jemput bola. Nah, tidak bisa hanya menunggu mereka datang ke kota untuk berinteraksi atau bersertifikasi. Nah, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, LPJK, asosiasi profesi, dan dunia usaha kontraktor adalah kunci daripada jemput bola tersebut. Nah, dengan kombinasi kemudahan akses atau untuk keliling ini, pelatihan yang tepat, insentif biaya, dan sosialisasi yang gencar, maka tujuan untuk menyetarakan kompetensi dan akses tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia dapat terwujud. Nah, jadi pada akhirnya ini akan memperkuat daya saing, yang memperkuat daya saing bangsa dan memastikan pembangunan infrastruktur di daerah juga dilakukan oleh tenaga yang berkualitas. Mungkin itu penjelasan saya. Semoga penjelasan ini membantu Mbak Diana dalam pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan, Bapak Alvero, atas pertanyaan yang sudah diberikan tadi oleh Ibu Diana. Oke. Kepada Bapak Ibu yang masih ingin memberikan pertanyaan yang saya belum paham atau apa, bisa berikan pertanyaan lewat kolom chat atau bisa bertanya langsung. Kami masih membuka sesi tanya jawab ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Dina. Izin bertanya, bagaimana surat edaran ini membantu menjaga kualitas sertifikasi tenaga kerja konstruksi? Ini ada pertanyaan dari Ibu Dina, Bapak Alberto. Boleh langsung dijawab, Pak? Terkait menjaga kualitas sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Surat edaran. Oke, baik. Silakan, Bapak. Baik, Mbak ini. Terima kasih Mbak Diana untuk pertanyaannya. Mungkin dengan senang hati saya akan menjelaskan bagaimana surat edaran atau SE ini terkait sertifikasi tenaga kerja konstruksi, di mana berperan penting dalam menjaga kualitas sertifikasi, di mana pertama penting dipahami bahwa surat edaran biasanya diterbitkan untuk memberikan petunjuk, pelaksanaan, penegasan, atau penjelasan lebih lanjut terhadap peraturan utama, dalam hal ini Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021, di mana jadi surat edaran ini bukanlah pengganti peraturan, tetapi alat untuk memastikan peraturan utama diterapkan secara konsisten, konsisten, seragam, dan berkualitas. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai yang surat edaran ini, di mana mempunyai fungsi dan contoh, yaitu yang pertama itu penegasan dan penjabaran standar kompetensi yang jelas, di mana mempunyai fungsi yaitu peraturan utama mungkin menyebutkan tentang kompetensi yang sesuai dengan standar. Nah, di mana surat edaran dapat menjabarkan secara lebih rinci dan operasional tentang standar kompetensi untuk setiap skema atau jabatan kerja. Jadi surat edaran ini dapat menjabarkan secara lebih rinci. Nah, itu. Di mana kita
mungkin saya ambil contoh bahwa SE dapat mengeluarkan lampiran yang berisi tentang kriteria kerja atau KK dan batasan variabel yang lebih spesifik untuk seseorang atau misal misal mungkin juru les. Nah, jadi misalnya menentukan jenis sambungan las yang harus dikuasai yaitu ketebalan material dan standar cacat yang diperbolehkan seperti itu. Nah, ini mencegah penilaian yang subjektif dan memastikan asesor di seluruh Indonesia menggunakan tolak ukur yang sama persis. Jadi sang- satu benchmark atau satu patokan supaya bisa menjadi patokan untuk semua juru ahli. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu standarisasi proses ya, dan mekanisme sertifikasi, di mana surat edaran ini memiliki fungsi yaitu berperan untuk menyamakan persepsi dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi di semua lembaga sertifikasi profesi atau LSP dan tempat uji kompetensi atau TUK. Mungkin saya kasih contoh juga seperti surat edaran dapat mengatur secara detail dalam hal tata tertib ujian, prosedur asesmen, kode etik asesor. Nah, mungkin dengan standarisasi ini, sertifikat yang dikeluarkan di memiliki kualitas yang setara dengan sertifikat yang dikeluarkan. Jadi sertifikat yang dikeluarkan misal di satu kabupaten kota seperti Aceh, nah harus kualitasnya juga setara dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Papua, provinsi Papua. Jadi barat sama timur harus sama rata. Seperti itu. Dan juga pengawasan dan pengendalian mutu atau quality assurance, di mana mungkin memiliki fungsi seperti fungsi krusial dari surat edaran ini, yaitu surat edaran ini dapat mengatur mekanisme pengawasan terhadap LSP dan asesor untuk memastikan mereka tidak melonggarkan standar. Nah, mungkin saya ambil contohnya bahwa surat edaran ini mewajibkan seperti audit internal dan eksternal, uji profesi asesor, dan juga pemantauan langsung atau monitoring. Nah, seperti itu. Dan juga banyak hal yang bisa yang sudah saya sebutkan, mungkin analogi sederhananya yaitu mungkin kita bisa bayangkan untuk peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 mungkin seperti spesifikasi teknis dan blueprint untuk membangun sebuah rumah. Nah, ini merupakan sistem sertifikasi di mana untuk Permen PUPR ini seperti spesifikasi teknis dan blueprint, mungkin sedangkan untuk surat edaran ini seperti instruksi kerja harian dari site engineer kepada para tukang untuk menjelaskan tentang takaran semen dan pasir yang tepat untuk adukan beton. Itu mungkin seperti standar kompetensi, terus urutan pekerjaan yang harus dilakukan, seperti prosedur sertifikasi, dan juga cara memeriksa kualitas hasil pengecoran atau pengerasan mutu. Nah, jadi tanpa instruksi kerja yang detail dan konsisten tersebut, kualitas rumah yang dibangun oleh tukang yang berbeda pasti bisa sangat bervariasi ya seperti yang saya sampaikan tadi seperti itu. Jadi mungkin kesimpulan pertanyaan ini yaitu surat edaran membantu menjaga kualitas sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan cara memperjelas, menyeragamkan, memperkuat, dan menegaskan. Mungkin dengan demikian nilai sebuah sertifikasi kompetensi atau SK menjadi benar-benar mencerminkan kemampuan pemegangnya, yang mana pada ujungnya akan meningkatkan kualitas dan keselamatan penyelenggara konstruksi nasional. Mungkin semoga penjelasan ini dapat membantu Mbak Diana dalam pertanyaannya. Kembalikan ke Mbak Maharani. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga atas pertanyaan dan jawaban yang telah rekan-rekan berikan. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita akhiri di sini ya. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya dan masih ada yang harus dijawab oleh Bapak narasumber, bisa langsung memberikan pertanyaan ke channel WhatsApp kita. Jangan lupa di-follow di channel Apeknas yang ada di kolom chat ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, semoga diskusi kita pada hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Baik,
atas pemaparan yang sudah diberikan oleh Bapak Alberto dan juga diskusi tadi. Semoga dapat memberikan wawasan yang sangat berharga dan juga dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum mengakhiri acara webinar online pada pagi hari ini, izinkan kami untuk melakukan sesi dokumentasi kembali. Dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kamera Zoom-nya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Boleh Bapak Ibu untuk on cam dulu karena nanti admin akan melakukan screenshot untuk rekapan dari absensinya. Oke, boleh? Oke, admin boleh di screenshot untuk setiap slide-nya. Oke, baik. Kita screenshot mulai dari slide 1 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton di YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa juga untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan di kolom chat ya. Jangan lupa untuk absen Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami dari Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, serta peluang bisnis regulasi dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi dan jawaban atas pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh para peserta, serta semua peserta yang telah penuh memperhatikan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama Rani dari panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Marani. Ya, terima kasih Pak.